Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Niskala Gajah Mada musuhku. Bagian 2. Baik-baiklah di sini, jaga bunda dengan baik, ucap sang kakak waktu itu. Suara lembut sang kakak masih terus terngiang, terus terulang sepanjang gerak zaman. Percayalah teteh, aku akan menjaga bunda dan akan menjaga negeri ini, kata Anggalarang seraya membusungkan dada kecilnya. Aku percaya, kata Dyah Pitaloka. Lalu rombongan itu melaju di jalan ini. Ya, jalan yang sedang ia lalui sekarang, dengan arah yang sama, utara. Anggalarang ingat, dari dalam kereta yang ditarik dua kuda Sumbawa, tangan Dyah Pitaloka melambai ke arah ibunya, ke arahnya, pamannya, kerabat lainnya, para pangagung, para rakyat, dan seakan-akan kepada kerajaan Sunda secara keseluruhan. Anggalarang tersenyum waktu itu. Bagaimanapun, itulah untuk pertama kalinya ia berpisah dengan Dyah Pitaloka, kakak tercinta. Setelah tiap hari, tiap saat bersama-sama meniti hari demi hari di lingkungan istana Surawisesa yang begitu lekat selama hidupnya. Anggalarang juga tahu itulah untuk pertama kalinya sang kakak meninggalkan Kedaton Surawisesa yang dalam sekian belas tahun hidupnya sangat terasa menjadi dalem Sipawindu Hurip, keraton yang memberikan ketenangan hidup kepadanya, kepada para penghuninya. Anggalarang masih bisa membayangkan dengan nyata lambaian tangan kakaknya. Ia tak pernah menyangka bahwa itulah lambaian tangan terakhir sang kakak. Ditemani tiga pengasuhnya, Dyah Pitaloka berada di dalam kereta yang kedua, di belakang ayahnya, Prabu Maharaja Linggabuana, pemimpin pasukan bela mati merangkap pengawal pribadi Prabu Maharaja, rakyat mantri usus. Naik kuda berada di ujung barisan, ditampingi dua prajurit kerajaan Sunda. Di sebelah kanan berkibar tertiup angin panji dari kain hitam dengan gambar harimau putih. Di sebelah kiri berkibar kain putih bergambar harimau hitam. Di belakang kereta Dyah Pitaloka berbaris sang mantri Patih Wirayuda, rakyat Tumenggung Larang Agung, rakyat mantri Sohan, dua mantri Kempong Lotong, sang Panji Melong Sakti, Ki Penghulu Sura, rakyat mantri saya, rakyat Rangga Kaweni, rakyat Senopati Yuda Sutrajali, rakyat Juru Siring Ki Juru Wastra, Ki Mantri Sebrang Keling, Ki Mantri Supit Kelingking, dan sejumlah prajurit yang secara keseluruhan sekitar 80 orang. Itulah terakhir kalinya ia menatap rombongan agung kerajaan Sunda. Mereka tak pernah kembali. Mereka semua gugur di negeri yang jauh, gugur mempertahankan harga diri dan kehormatan negeri. Bagaimana para ksatria Sunda itu berguguran, Anggalarang tak pernah memperoleh kisah yang sesungguhnya. Ia merasa sang paman Bunisora seakan-akan selalu berusaha menutupi kisah yang sebenarnya. Bahkan sang ibu yang begitu menderita semenjak tragedi itu selalu bungkam ketika ia tanya, "Ibu tak tahu, Angga, mungkin
Kamu bisa mengetahuinya nanti pada waktunya. Begitu selalu kata-kata ibunya. Sampai setahun kemudian, ketika ajal menjemputnya, sang ibu tak pernah memberitahunya. Tentu saja ibunya sendiri tak tahu, sebab ia tak menyertai rombongan ke tanah Jawa. Namun entah mengapa Angga Larang merasa bahwa ibunya tahu dengan pasti akan apa yang terjadi. Entah dari mana dan bagaimana caranya. Justru karena itulah kesehatannya menurun dengan cepat. Dan hanya dalam waktu setahun ia menyusul sang suami, Linggabuana alias Prabu Wangi, menyusul ke negeri para pohaci di langit tinggi. Matanya kembali basah mengenang wajah sang ibu yang menyimpan duka tak terkira di akhir-akhir masa hidupnya. Kenapa mereka, ibu dan pamannya, terkesan tak mau menceritakan apa yang terjadi dengan ayah dan kakaknya di sana? Adakah sesuatu yang harus dikubur dalam-dalam? Adakah nista yang membuat kisah menyedihkan itu tak layak dipahaminya? Padahal ia adalah putra satu-satunya Prabu Maharaja, satu-satunya ahli waris tahta kerajaan Sunda, dan bahkan kemudian bergelar Prabu Anom Niskala Wastu Kancana. Ya, mungkin paman dan ibunya punya maksud tertentu, dan pasti maksudnya baik. Ia yakin akan hal ini. Paman dan ibunya adalah orang-orang luar biasa baiknya, dan orang-orang baik seperti mereka tak mungkin menyimpan niat buruk. Namun peristiwa sebesar itu, apalagi melibatkan gugurnya segenap rombongan agung negeri ini, tak mungkin bisa ditutupi dengan bungkamnya sang ibu dan sang paman. Peristiwa itu menjadi buah bibir orang-orang di berbagai negeri, tak hanya di Nusantara, tapi juga hingga ke negeri manca. Demikian kisah awal pengembaraan sang putra mahkota. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.